Oke, di episode sebelumnya kita udah belajar memberi feedback bagaimana. Sekarang kita memberi instruksi. Bagaimana memberi instruksi nih, oke? Ini ada satu contoh case study yang akan kita bahas ya. Jadi ada dua campaign anti-smoking ya, stop smoking. Ini ada yang kanan nih di Indonesia nih. Yang kiri adalah di Amerika ya. Di Amerika ini ada suatu campaign stop smoking namanya Think Don't Smoke. Tapi cara mereka ini cukup menarik. Jadi mereka tidak memberi perintah. Nah, kenapa perintah seperti ini tuh bikin anak muda makin banyak perokok? Coba ya, kita bedah ya. Nih. Iklan ini terbukti menurunkan jumlah perokok pada remaja 20% jadi 6%. Ini di US pada masanya. Coba perhatikan baik-baik. So you can see what 1,200 people actually look like. Keep all of them up, guys. Ya. Coba kita kembalikan. Mengapa bisa demikian ya? Jadi sebelum ada campaign Think Don't Smoke itu, Amerika itu sudah punya campaign-campaign sebelumnya. Yang mungkin saya nggak tunjukin gambarnya, tapi ini mirip sama yang di Indonesia nih, bapak-bapak ini. Jadi perintah, merokok membunuhmu, jangan merokok, berhenti merokok. Nah, apa yang terjadi ketika Gen Z melihat iklan yang diperintah? Ya, yang merokok membunuhmu. Mereka merasa direndahkan. Mereka merasa butuh rebel, memberontak gitu ya. Mereka ini generasi Gen Z itu kan generasi pemberontak ya. Generasi remaja ya pada masanya ya. Mereka mau ngeberontak gitu. Ya kan? Ketika dia disuruh jangan merokok, berhenti merokok. Nggak mau lah, ya kan? Pemerintah mau ngatur-ngatur gua gitu kan dalam hati gitu. Dan coba lihat gambar ini nih. Perhatiin deh gambar orang merokok ini yang merokok membunuhmu. Keren. Iya nggak sih? Gambarnya keren banget, anjir. Gini. Itu ada gambar tengkorak kayak tengkorak-tengkorak heavy metal gitu kan. Keren banget. Keren banget. Jadi bikin pengen merokok tau. Jadi bikin pengen merokok. Jadi bukan bikin berhenti merokok, malah pengen ngerokok bawaannya. Ini jangan-jangan, kalau saya curiga ya, ini jangan-jangan hasil lobbynya dari industri rokok nih. Memang pemerintah mau bikin iklan anti rokok, industri rokok melobi-lobi supaya iklannya memang judulnya berhenti merokok, tapi malah tanpa secara alam bawah sadar malah bikin pengen ngerokok. Nah, ini jangan-jangan lobby-lobinya mereka justru. Nah, apa sih yang Gen Z rasakan setelah melihat iklan yang satunya? Ya, malah mereka merasa ini kenyataan yang ditutupi dari kami. Ya, tadi kita lihat ada 12.000 ada properti mayat ya. Jadi kayak properti mayat, ini iklan, ini bohongan, ini bukan protes beneran. Jadi kayak ada properti mayat gitu dilempar ke depan kantor perusahaan rokok ya tadi ya, dilihat ya. Tadi kalau dilempar mayatnya, terus ada papan tinggi kayak setiap hari 1.200 perokok mati. Ya. Orang pada protes. Terus dilihat juga tadi di videonya ada seorang eksekutif pakai jas di ruangannya, ruangan mewahnya, melihat ke bawah cuma begini doang. Dari gedung, ngeliat ke jalanan. Ya, itu seorang Gen Z itu merasa direndahkan juga. Tapi bukan direndahkan sama pemerintah, direndahkan sama pemilik perusahaan rokok. Ya, jadi mereka tuh pengen memberontak. Wah, anjir nih. Nggak bisa nih kayak gini, berhenti ngerokok. Akhirnya turunlah itu tadi 28% dari perokok remaja jadi 6%.
Ya, ini iklan ini sangat berhasil. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada trik lain ya. Trik lainnya adalah transparansi ya. Transparansi ini adalah sebuah riset dari Dobson, Dittman, dan David Yeager ya. Ini adalah salah satu ya peneliti di bidang psikologi, behavior, human behavior yang cukup terkenal ya. Jadi ada suatu case nih. Jadi ada polisi keliling aja ke area-area yang banyak anak-anak muda gitu ya. Dia nanya gini, halo, saya nama polisi siapa ya kalau di Indonesia ya? Pak Hendra misalnya. Halo, saya Hendra. Saya lagi keliling-keliling daerah di sini. Kebetulan lagi patroli. Boleh ngobrol sebentar, Mas? Nah. Yang satu lagi, ini polisi yang sama, ada dia kayak di split gitu kayak A dan B. Dia ini ngomong A dan B. Yang satu lagi ngomong, halo, saya Hendra, boleh ngobrol sebentar? Jadi ada yang ngomong kanan, ada yang ngomong kiri. Ya, mereka ngomong ke beberapa orang. Ya, hasilnya bagaimana? Ya, ketika si polisi ngomong yang kanan ini ya, ngomong yang kanan, halo, saya Hendra, boleh ngobrol sebentar? Orang itu tidak menjawab dengan lengkap. Ya, orang yang ditanya ini, anak muda yang ditanya ini nggak menjawab dengan lengkap. Dia menutup-nutupi sesuatu gitu, kayak pembicaraan pasif gitu. Pembicaraan pasif. Orang merasa terancam. Orang menghindar, orang curiga, orang mau kabur secepat mungkin gitu. Kayak ini polisi mau apa dari gue nih? Apalagi polisi di Indonesia kan ada image-nya mungkin kurang begitu bagus ya. Dan ini studi di Amerika nih, bukan di Indonesia nih. Di Indonesia lebih kabur lagi orang gitu ya. Ini polisi mau apa dari gue nih gitu kan. Ya. Sementara yang satunya, halo, saya Hendra, saya lagi keliling-keliling daerah sini, kebetulan lagi patroli, boleh ngobrol sebentar? Dan juga, ya ini orang jadi terbuka ya, lebih enak, lebih lama ngobrolnya, dan bahkan ini dari pengalaman pribadi saya ya, kalau ini ditambahkan sedikit lagi, misalnya, katakanlah, halo saya Hendra, saya lagi keliling-keliling daerah sini, saya lagi patroli, memastikan kalau daerah ini aman, memastikan kalau daerah ini nyaman dihuni oleh warga. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar nggak, Mas? Gitu. Kalau pertanyaan dilengkapi lagi, kenapa si polisi ini keliling, membuat misalnya lagi memastikan kondisi aman gitu ya. Orang akan jauh lebih terbuka, lebih enak ngobrolnya, ya. Terutama Gen Z ini ya. Gen Z ini akan lebih terbuka ngobrolnya, ya. Jadi ketika kita memberi instruksi, kita meminta feedback dari mereka ya. Kadang waktu itu ada seorang yang salah satu perusahaan IT yang konsultasi sama saya, manajernya. Ini gimana Mas, kok tim saya ini kayak gak bisa diajak diskusi ya Mas? Kok diskusi ini kok kayaknya minim sekali gitu loh ininya. Outputnya minim sekali gitu. Akhirnya ya saya kasih arahan gini, transparan Pak. Bapak kenapa minta feedback dari dia gitu. Seperti contoh ini ya, polisi ini. Jadi kita transparan kenapa kita minta feedback di sini. Kita mau mengetahui apakah warga di sekitar sini nyaman tinggal, apakah banyak laporan warga misalnya, apa yang terjadi belakangan ini, kasus apa yang terkenal, apa banyak begal di sini atau gimana gitu kan. Ya, jadi transparan kenapa dia mengumpulkan informasi itu. Orang jadi lebih terbuka, lebih panjang obrolannya ya. Dan riset dari Dobson, Dittman, dan David Yeager ini spesifik ke anak-anak muda. Jadi mereka bukan riset ke orang-orang senior, tapi memang spesifik riset ke anak-anak muda yang umur 10 sampai 25 tahun. Gitu. Nah, mengapa sih transparansi dibutuhkan di setiap peran manusia? Kenapa sih kita harus transparan ya? Saya melihat rekan-rekan saya yang punya perusahaan maju gitu ya, sukses, terkenal, orangnya sangat transparan itu. Kenapa dia ngomong ini itu dia transparan. Kenapa dia nanya kayak gini dia transparan. Dia nanya ke saya aja misalnya lagi nanya hal kecil gitu ya. Itu dia transparan. Deal. Lu puasa nggak? Misalnya. Oh, saya puasa Mas. Oh iya, soalnya saya mau begini, saya mau ngajak tadi pergi, tapi ternyata kamu puasa. Gitu. Jadi itu hal contoh transparansi kecil ya, tapi itu bisa diterapkan kepada pekerjaan kita sehari-hari. Gitu. Nah, kenapa transparansi dibutuhkan?
Nih, coba kita lihat, coba baca baik-baik ya. Di sini ada orang tua, ada atasan ya. Apa yang kita lakukan, kita katakan, apa yang kita maksud, dan bagaimana anak muda ngedenger kadang suka beda gitu. Yang kita omongin, yang kita maksud, dan yang diterima orang lain itu beda. Terutama yang diterima anak muda. Contoh, orang tua ngomong. Ini jujur ya, ini jujur. Saya juga merasa hal yang sama sih. Orang tua ngomong, gimana hari ini? Misalnya. Sebenarnya yang orang tua maksud tuh, mereka tuh peduli sama kita. Pengen kamu langsung kasih tahu kalau ada apa-apa gitu loh. Makanya nanya, gimana hari ini? Gimana ujiannya? Gimana kerjaanmu? Sebenarnya mereka peduli. Tapi anak muda dengernya kayak, gak percayaan amat sih. Saya ini bisa loh handle masalah saya sendiri. Dan saya pribadi juga sering mengalami hal-hal itu gitu loh. Ya, saya juga mengalami kayak mikir kalau misalnya ditanya kayak gimana hari ini, ditanya gimana kerjaanmu, kamu kerja apa sekarang, kamu ini. Kayaknya kita merasa kayaknya bokap nih nggak percayaan banget ya, dikira gue jual apa sih, jual narkoba apa sih gitu loh. Kok gue dapat duit dikit ditanya-tanya dari mana gitu. Padahal sebenarnya mereka peduli sama kita. Nah, ini sama juga atasan di kantor. Atasan di kantor juga terutama generasi yang lebih senior. Sebetulnya yang mereka ingin sampaikan tuh baik gitu ya, poinnya tuh baik. Tapi entah kenapa yang anak muda denger tuh beda gitu. Contohnya gini, ini hal-hal yang kamu perlu perbaiki ya sebelum performance review, sebelum PR. Yang kita maksud sebenarnya adalah sebagai leaders gitu ya. Saya ini sangat peduli sama kamu gitu. Saya pengen kamu tetap di perusahaan ini. Ya, saya kasih instruksi dan feedback yang jelas supaya kamu bisa tetap di sini, supaya kamu bisa naik jabatan, karirmu maju, kamu jadi orang yang lebih baik. Saya ini peduli loh sama kamu. Tapi yang mereka tangkap tuh, aduh, nih atasan gue nih minta kurang apa sih? Gue udah sesuai semua. Kok kayaknya dikomplain terus, kerjaan gue udah beres. Apa gue nih kurang apa gue? Apa gue sengaja mau dikeluarin nih, dicari-cari kesalahannya nih? Gitu. Anak muda mikirnya gitu. Ya, jadi untuk tidak terjadi ini, kita harus katakan transparan gitu. Ngomong aja apa yang kita maksud nih yang di tengah ini, ngomong aja. Nggak usah malu, ngomong aja. Ya, saya sangat peduli sama kamu ya. Makanya saya kasih instruksi dan feedback yang jelas supaya saya pengen kamu tetap di sini gitu. Saya pengen karirmu tetap maju gitu. Ngomong aja ya. Nah, coba kita sekarang gabungkan jadi format yang namanya sandwich feedback ya. Sandwich feedback. Jadi tadi kita udah belajar ya tentang memberi instruksi ya atau bertanya. Kita juga belajar tentang memberi feedback seperti apa di episode sebelumnya. Sekarang kita mau coba gabungkan nih. Kan tadi kita belajar nih di episode sebelumnya. Feedback plus high supportive dan high standard statement ya kan. Memberi kalimat tambahan yang suportif. Tapi kita tambahin satu roti lagi nih di atasnya nih, ya kan? Supaya sempurna nih, supaya makin top struktur kalimat kita, tambahin transparansi di awal, ya. Kalau di episode sebelumnya kita cuma bahas 2 dan 3, sekarang kita tambahin poin 1. Gimana contohnya? Salsa, saya lagi ngecekin hasil kerja tim desain. Saya sedang kasih mentoring semua supaya hasil output kerja tim kita semakin bagus, hasil desain tim kita tuh semakin oke dan perusahaan kita semakin laris. Gitu. Itu transparan tuh, 1. Sekarang feedback atau instruksinya. Saya lihat hasil desain kamu banyak keliru ya. Kayak kurang hati-hati gitu ngerjainnya. Next time lebih teliti lagi ya. Bila perlu triple check sebelum submit ke klien. Atau sebelum submit ke manager. Ya. Ditutup dengan, saya pengen hasil kerja kamu tuh standarnya tinggi, berkualitas, barang premium lah istilahnya. Bukan Agia, tapi sekelas Mercy. Dan saya percaya kamu bisa mencapai standar itu. Ya. Jadi lengkap nih. Transparan, isi, kemudian penutup high standard dan high support. Jadi ini semakin lengkap. Kok ribet mas? Saya nggak biasa gini-gini mas, saya biasanya nyuruh orang selesai mas dulu mas. Kok ribet? Ya, jadi repot-repot ini bukan untuk mereka kok. Pada akhirnya kan kalau mereka ini
punya output kerja yang lebih baik, yang untung siapa? Mungkin Bapak Ibu sebagai manajer, mungkin perusahaan, atau Bapak Ibu kalau pemilik perusahaan gitu kan. Perusahaan makin maju. Jadi jangan pikir repot-repot ini untuk mereka gitu. Repot ini adalah untuk kalian sendiri gitu. Ya. Jadi mempermudah Bapak Ibu dalam kerja. Dan hasil kerja timnya juga jadi lebih baik. Sekaligus memberikan mereka lingkungan kerja yang nyaman. Supaya mereka nggak resign. Supaya mereka tertantang. Supaya mereka pengen berikan yang terbaik gitu. Jadi hitung-hitung pahala juga. Oke? Di selanjutnya kita akan bahas tentang mentorship mindset. Dan ini akan dibahas di episode selanjutnya.